lagi bersama saya cerita game. Di video kali ini kita akan membahas lagi cerita seputar NFL. Oke guys, teman-teman yang baru berjumpa di channel ini jangan lupa like and subscribe. Nah, subscribe itu gratis guys, nggak ada ruginya. Ya, jangan lupa like and subscribe ya guys. Ya, mohon biar kita saling-saling saling ada silaturahminya. Teman-teman fokus pada teks bawah ini. Nah, sekarang kita akan mau berbagi-bagi cerita juga. Karena saya juga hobinya bercerita guys. Setiap malam itu satu malam saya juga bisa bercerita tanpa saya rame. Itu bisa satu orang dua orang saja bercerita satu malam, saya bisa besok pagi saya bercerita. Oke guys, nah itu guys, itu namanya apa? Itu namanya bisingan tangan guys ini. Oke guys, kemarin itu ada sebuah pertanyaan sama saya, Bang, namanya jenis konten berulang itu bagaimana? Sedikit saya bercerita. Kalau namanya jenis konten berulang itu, bentar dulu ya, sudah tutup dulu. Bising suara apa nih? Namanya jenis konten berulang itu, satu ini kita ambil video dari media lain lalu kita satukan satu persatu, kita jadikan satu. Itu namanya salah satu konten berulang. Satu. Kedua, memakai rekam layar. Itu salah satu ilmunya. Ini kita berbagi ya, itu aja dulu tujuan kita. Inilah pengalaman saya dari beberapa tahun saya jadi seorang YouTuber. Nah, di saat saya mau menjalani semuanya guys, dan itu akan terdeteksi. Itu salah satu contoh, ada akun saya cerita 96, saya pakai suara robot. Itu direkam layar guys, suara robot dengan saya mengetik lalu dengan saya diucapkannya secara otomatis. Itu juga termasuk konten berulang. Karena begini, sebenarnya itu nggak termasuk konten berulang. Nah, jadi kan bukan hanya kita YouTubernya, teman-teman semua banyak itu yang sudah jadi YouTuber, udah kan. Lalu pada saat dulu itu entah 1 sampai 10 orang memakai suara Google itu atau text voice itu tersebut ataupun apa aplikasinya, suara aplikasi atau suara robot. 10, apalagi kalau udah 20 orang yang sudah monetisasi, maka yang mengajukan terakhir itu lebih yang 20 orang. Suaranya sama, logo cara bacanya sama, dan kita nggak berbicara di depan kamera, maka itu wajib mengklaim itu bahwa itu konten berulang. Walaupun video kita itu video original, karena otomatis guys, kalau kita memakai narasi suara aplikasi itu, dia memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya ada salah satu Kevanji, salah satu perusahaan itu nggak bisa disebutkannya langsung di KEFANJY. Padahal kalau kita manusia seperti ini, misalnya suara original itu langsung dibaca Kevanji, nah gitu. Jadi dia nggak KEFAJY. Nah gitu, itu dia perbedaan. Makanya YouTube itu bisa mendeteksi itu bahwa aplikasi atau suara robot. Nah, teman-teman yang sudah duluan memakai itu nggak apa-apa, karena
itu dulu masih belum dideteksi YouTube pada saat proses pengajuan, dan itu saya anjurkan juga bisa sebenarnya, tapi harus kita ubah yang munculkannya cewek ataupun berjadi suara cowok. Tapi nggak menjamin sih 100% menurut saya, karena sudah saya alami sendiri guys, 2 kali pengajuan, 1 kali banding, toh konten berulang katanya. Yang bermasalah itu katanya di konten saya itu saluran, artinya bisa kita katakan dalam narasinya. Berarti padahal itu alur cerita itu saya buat sendiri, dan nggak ada yang mengarang cerita itu di video lain. Udah saya cari di YouTube, nggak ada. Makanya bisa saya pastikan permasalahannya kemarin di konten saya atau di channel saya yang satu itu adalah suara aplikasi atau suara robot. Karena sudah banyak youtuber yang udah terkembangkan, yang udah 1 juta subscriber udah ada, kayak 1000. Itu mereka pakai narasinya itu yang menyebutkan itu adalah robot. Bisa saya pastikan itu. Karena dulu kemarin sering saya pakai itu. Jadi karena udah teman-teman channel itu udah tinggi, jadi kalau ada channel baru yang mengajukan monetisasi, yang contohnya udah beberapa tahun si Tribun ataupun channel yang lain kita yang memakai suatu aplikasi, lalu kita yang pemula mengajukan permohonan untuk dimonetisasi, maka itu dianggap konten berulang karena suara, cara membaca sama. Itulah dia perbedaan. Itulah dia kesamaan. Makanya diklaim itu konten berulang. Ada lagi kemarin teman-teman youtuber yang bertanya sama saya, ada bang video sama tapi baju beda, background beda, sama baju berbeda tapi tetap dianggap konten berulang, atau sebaliknya background berbeda-beda dalam beberapa video, baju yang sama. Sebenarnya itu enggak konten berulang. Mau penjelasan saya sesuai dengan yang sudah saya alami selama ini, itu enggak, kecuali ya narasi atau ilmu yang kita ucapkan dalam video itu sama, itu baru yang namanya konten berulang. Kecuali background sama, baju sama dalam beberapa puluhan video, itu namanya konten berulang. Jadi kalau hanya background beda lalu bajunya sama semua, itu nggak bisa, kecuali narasi yang kita ucapkan itu, yang kita sampaikan itu sama. Itu wajib dikatakan konten berulang. Contohnya cover lagu nih, udah banyak di konten-konten yang udah viral, udah nge-trend, lalu kita cover meskipun beda baju, beda gaya alunan musiknya, beda orangnya, beda backgroundnya, tetap itu konten berulang. Itu dia cover lagu. Jadi nggak mesti itu, narasinya dulu yang utama, kedua videonya. Dan alangkah lebih bagusnya itu videonya itu di YouTube. Saya sudah bertanya langsung ini kepada senior yang udah 1,8 juta subscriber, dan juga kebetulan tutorial teman-teman ini, katanya jauh lebih bagus kalau kita membuat konten itu nampak wajah kita berbicara di depan kamera, itu suara original, bisingan video itu original, video nggak ada diambil dari orang lain, video dari hasil hati kita sendiri, kita buat, kita edit, lalu kita upload ke YouTube. Itu 100% hasil karya kita sendiri. Jadi itu hanya sekedar berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi kalau video original itu, suara original seperti ini, bisa saya pastikan ke teman-teman itu akan lolos monetisasi. Itu. Jadi kita berbagi-bagi ilmu. Kita nggak ada apa, ada ini nggak biasa aja. Oke guys, sedikit saya mau berbagi ilmu ya.
kalau misalnya teman-teman apa namanya agak merasa melek, itu ada obatnya. Daunnya itu kalau di kampung saya sufu-sufu namanya, sufu-sufu. Ya aku nggak tahu nanti jenisnya, bisa kan bisa tunjukkan di video berikutnya ya teman-teman, ikutin terus ya. Nah itu video itu apa bulu apa namanya daun sufu-sufu itu bisa di apa namanya, gimana ya caranya ya, di apanya, direbus, udah direbus kita 9 lembar kan, dibersihkan dulu daunnya, baru direbus, lalu airnya itu kita minum, baru daunnya itu yang udah kita rebus kita ya kita gini kita kayak ditumbuk lah pakai tangan, baru kita oleskan di badan kita, baru airnya itu kita minum secukupnya, 1 gelas saja cukup. Itu menurunkan demam. 2, lakukan pagi dan malam hari sebelum tidur. Itulah salah satu obat apa namanya, obat kalau lagi panas-panas. Kemarin udah saya lakukan semua, syukur alhamdulillah sembuh pas obatnya itu. Jadi kalau teman-teman juga apa namanya sakit gigi itu, biasanya rahang ini kan sering berlubang itu kan, apa namanya, berlubang lah, musuh akan retak ya gigi kita itu. Bisa kita pakai ada ya, kalau nggak ada kaki 3 obat sakit kepala itu, kalau nggak podres, podres kita ambil itu, kita tumbuk kecil dia jadinya, butirannya itu bijinya itu. Nah kita tumbuk, baru kita teteskan, kita masukkan ke ini, ke gigi kita yang udah berlubang itu, yang udah pecah. Jadi kita kita tahan saja sampai setengah jam lah, paling lama minimal 20 menit. Nanti cairan itu cair dulu kan, air potreknya itu cair, itu yang meredakan rasa denyutnya. Jadi terlalu apa namanya, nggak terlalu. Nah jadi buat teman-teman yang merasakan itu bisa dicoba, bisa. Nah itu udah saya coba. Kalau bukan kaki 3 boleh pakai, coba aja dulu. Kalau nggak bisa dicoba, mana bisa kita memastikan bahwa itu bisa jadi obat. Nah teman-teman ada juga pengalaman lain, misalnya kita digigit nyamuk. Saya punya obatnya, pengalaman saya sendiri kemarin, karena saya kerja di pabrik ini, saya digigit nyamuk dan bengkak. Saya ambil apa namanya, debu rokok yang barusan dilepas dari rokok itu, diambil pakai air hangat, digiling kayak gini dia guys, ini baru mencair, baru kita apain, kita kasih sedikit apa ludah kita biar mencair sedikit, baru sembuh, nggak bengkaknya itu cepat sembuh gitu. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk coba, kan nggak ada ribetnya, nggak ada beratnya melakukan itu. Nah jadi itulah dulu pengalaman saya hari ini, bisa berbagi kepada teman-teman semua. Nah itu adalah apa namanya, pengalaman kita berbagi pengalaman itu jauh lebih baik. Teman sudah sampai di detik ini, yang nonton
jangan lupa like dan subscribe di bawah ya. Di bawah itu ada tombol, ada tulisan subscribe, baru ada lonceng, tekan semua, baru teman-teman like dan berikan komentar yang mau. Thank you.